saya Bintang Maharani Putri, NIM 2004-6005, akan menjelaskan tentang pengertian tes T atau t-test. Dalam penelitian komparasional yang memerlukan perbandingan antara dua variabel, biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan tes T atau chi-square. Tes T ini merupakan salah satu tes statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah main sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Tes T ini pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh William Selly pada tahun 1915, dan dalam tes T, kita akan mengenal yang namanya sampel atau sampling. Sampel atau sampling ini merupakan suatu proporsi kecil dari populasi yang seharusnya diteliti. Dan dalam analisis tes T, besar kecilnya kesalahan sampling dapat kita ketahui dengan melihat besar kecilnya angka standar yang disebut dengan SEM atau Standard Error of the Mean, yang diperoleh dengan penggunaan rumus seperti berikut di bawah ini. SEM sama dengan SD per akar dari N kurang 1. Berikut keterangannya. SEM itu merupakan besar kesalahan mean sampling. Kalau SD itu deviasi standar dari sampel yang diteliti. Kalau N itu number of class, itu yaitu banyaknya subjek yang diteliti. Itu 1 itu merupakan bilangan konstan. Berikut dalam pencarian atau penggunaan tes T atau SEM, itu biasanya kita mencari dua data sampel yang berbeda, yang mana jika SEM masing-masing sudah didapat, kita akan melakukan pencarian berikutnya, yaitu mengenai standar error. Bagaimana standar error perbedaan mean dua sampel itu dengan cara rumus, yaitu seperti di bawah saya tulis, SEMI dikurang M2 sama dengan akar dari SEMI kuadrat ditambah SEM2 kuadrat. Dan untuk mencari kebenaran, baik itu menolak atau menerima hipotesis nihil tentang adanya perbedaan dua main sampel yang digunakan, itu rumusnya kita harus mencari harga titik T. Dengan rumus seperti berikut, T itu cara mencarinya M1 dikurang M2 per SEM1 per M2. Penggolongan tes T. Rumus untuk memperoleh harga T seperti yang telah dikemukakan pada pembicaraan terdahulu merupakan rumus umum. Karena itu penggunaan tes T sebagai salah satu teknik analisis komparasional bivariat harus disesuaikan dengan keadaan sampel yang sedang kita selidiki atau sedang dicari perbedaan meannya. Berdasarkan keadaan sampelnya itu, pada umumnya para ahli statistik menggolongkan tes T menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada tes T untuk sampel kecil, dicarikan dengan N kurang dari 30. Yang kedua ada tes T untuk sampel besar, pencariannya dengan N sama dengan atau lebih besar dari 30. Tes T untuk sampel kecil dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tes T untuk sampel kecil yang kedua sampelnya satu sama lain mempunyai hubungan, dan tes T untuk sampel kecil yang kedua sampelnya satu sama lain tidak ada hubungannya. Sedangkan tes T untuk sampel besar juga dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tes T untuk sampel besar yang kedua sampelnya satu sama lain saling berhubungan, dan tes T untuk sampel besar yang kedua sampelnya satu sama lain tidak berhubungan. Contoh penggunaan tes T. A. Tes T untuk dua sampel kecil yang saling berhubungan. Rumusnya, rumus untuk mencari T dalam keadaan dua sampel yang kita teliti merupakan sampel kecil dalam kurung N kurang dari 30. Sedangkan kedua sampel kecil itu satu sama lain mempunyai pertalian atau hubungan. Selanjutnya itu TO sama dengan MD per SEMD. Keterangannya, MD adalah nilai rata-rata hitung dari beda antara skor variabel 1 dengan 2. MD ini didapat dari MD sama dengan sigma D per N. Keterangannya, sigma D adalah jumlah beda atau selisih antara skor variabel 1 yang dilambangkan dengan X dengan skor variabel 2 yang dilambangkan dengan Y. Maka didapatlah D sama dengan X kurang Y. Selanjutnya itu SEMD, standar error atau standar kesatuan dari mean of difference, yang dapat diperoleh dengan rumus SEMD sama dengan SDD per akar N kurang 1. Selanjutnya SDD, deviasi standar dari perbedaan antara skor variabel 1 dengan skor variabel 2, yang dapat diperoleh dengan rumus SDD akar sigma D kuadrat per N kurang dalam kurung sigma D per N
tutup kurung pangkat 2. Langkah perhitungannya mencari D, itu dengan memakai rumus D sama dengan X kurang Y. Yang kedua itu menjumlahkan D sehingga diperoleh sigma D. Yang ketiga mencari mean dari difference dengan rumus MD sama dengan sigma D per N. Yang keempat menguadratkan D kemudian dijumlahkan hingga diperoleh sigma D kuadrat. Yang kelima itu mencari deviasi standar dari difference atau SDD dengan rumus SDD akar sigma D kuadrat per N kurang dalam kurung sigma D per N tutup kurung pangkat 2. Yang langkah selanjutnya itu mencari mean of difference, itu SEMD sama dengan SDD per akar N kurang 1. Langkah selanjutnya itu mencari TO, itu dengan memakai rumus MD per SEMD. Langkah selanjutnya itu memberikan interpretasi terhadap TO dengan prosedur kerja sebagai berikut. Yang pertama itu merumuskan hipotensi alternatif dan hipotesis nihilnya. Yang kedua itu menguji signifikasi TO dengan membandingkan besar TO dengan tes T yang terlebih dahulu menetapkan degrees of freedom atau derajat kebebasannya. Yang ketiga itu mencari harga T dengan taraf signifikasi 5%. Dan langkah yang keempat itu melakukan pembandingan antara TO dengan tes T yang berpatokan pada jika TO lebih besar atau sama dengan tes T, maka hipotesisnya nihil ditolak. Jika TO lebih kecil dari tes T, maka hipotesisnya diterima. One sample test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Uji tes sebagai teknik pengujian hipotesis deskriptif memiliki 3 kriteria, yaitu uji pihak kanan, kiri, dan 2 pihak. Uji pihak kiri dikatakan sebagai uji pihak kiri karena T-tabel ditempatkan di bagian kiri kurva. Uji pihak kanan dikatakan sebagai uji pihak kanan karena T-tabel ditempatkan di bagian kanan kurva. Uji dua pihak dikatakan sebagai uji dua pihak karena T-tabel dibagi 2 dan diletakkan di bagian kanan kiri. Ada 2 macam hipotesis dalam uji T, yaitu hipotesis satu arah atau one-tailed. Hipotesis satu arah biasanya digunakan untuk melihat apakah nilai purata dari sampel lebih dari, kurang dari, atau sama dengan dari nilai acuan. Hipotesis satu arah terbagi dalam 2 bentuk, yaitu hipotesis arah kanan dan hipotesis arah kiri. Selanjutnya adalah hipotesis dua arah atau two-tailed. Hipotesis dua arah digunakan untuk melihat apakah nilai rata-rata sampel tunggal sama dengan nilai acuan atau tidak. Dalam pengujian hipotesis, kriteria penolakan atau penerimaan H0 adalah berdasarkan nilai p-value atau nilai T-tabel. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Jika nilai p-value lebih kecil dari biasanya 5%, maka H0 ditolak. Namun jika nilai p-value lebih besar dari biasanya 5%, maka H0 diterima. Contoh kasus one sample t-test adalah seorang kepala puskesmas menyatakan bahwa rata-rata per hari jumlah kunjungan pasien adalah 20 orang. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, kemudian diambil sampel random sebanyak 20 hari kerja dan diperoleh rata-rata 23 orang dengan standar deviasi 6 orang. Sekarang kita akan menguji apakah rata-rata jumlah kunjungan pasien sebelumnya berbeda secara statistik dengan yang saat ini. Langkah-langkah pengujian. Nomor 1, hipotesis H0 sama dengan 20, tidak ada perbedaan kunjungan pasien tahun lalu dengan saat ini, dan HA tidak sama dengan 20, ada perbedaan kunjungan pasien tahun lalu dengan saat ini. 2. Statistik uji tes sampel. Perhitungannya adalah T23 dikurang 20 dibagi 6 akar 20 menghasilkan T sama dengan 3/1341 dan T total hasil dari penghitungan tersebut adalah 2,24. Lalu DF sama dengan